Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ragu bahwasanya kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dengan adanya medsos dan internet, maka seluruh syubhat yang tadinya tersembunyi maka semakin terungkap. Yang tadinya pemikiran menyimpang semakin kelihatan, karena setiap orang yang memiliki pemikiran dia pasti akan berusaha mencari pengikut dan berusaha untuk mengungkapkannya atau mengeluarkannya di hadapan publik. Ini yang terlihat zaman sekarang, bahwasanya banyak pikiran-pikiran yang liar tentang masalah akidah ya. Mulai dari firqah-firqah yang menyimpang, demikian juga aliran-aliran yang menyimpang. Dan hal itu sangat banyak ya dalam dunia Islam ya, dalam dunia Islam. Kalau kita bicara tentang pemikiran, kita bisa kita data banyak sekali, mulai dari misalnya pemikiran liberalisme, pluralisme, sekularisme, kemudian komunisme ya, banyak sekali ya, dan aliran yang menyimpang. Belum lagi kalau kita bicara tentang misalnya tentang akidah wahdatul wujud masih ada, kemudian sufi-sufi yang ekstrim masih ada ya. Kemudian para penolak sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengatakan adanya Nur Muhammad ya, banyak sekali ya yang penyimpangan yang ada baik di tanah air maupun di luar negeri, dan semuanya ya, terungkap sekarang dengan adanya medsos ya. Kalau dulu kita baca di buku-buku, saya sering baca tentang keanehan orang-orang sufiyah ya. Sekarang kita lihat dengan nyata di YouTube ya, di internet, ada yang menganggap orang gila sebagai wali lah, ada yang berzikir sambil loncat-loncat, sambil berjoget-joget ya. Ada yang mengaku ketemu Nabi Khidir ya, sambil bawa proposal untuk menjadi wali ya. Subhanallah ya. Kita lihat hal yang aneh-aneh. Sampai ada kemarin juga yang mengatakan bahwasanya siapa yang menyembah Nabi Isa, kalau Nabi Isa situ ada ruh ketuhanan, maka dia tidak musyrik, justru dia bertauhid. Subhanallah. Sampai ada yang mengatakan baru-baru aja ruh bukan makhluk. Subhanallah, semakin liar. Oleh karenanya seorang berusaha untuk mempertahankan akidahnya di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Belum lagi pemikiran filsafat yang mulai masuk ya, teologi yang diambil dari pemikiran Yunani. Intinya kalau kita mau beberkan maka sangat-sangat banyak. Pemikiran Mu'tazilah yang belum selesai mulai dikembangkan lagi oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ada yang mengatakan ternyata azab kubur tidak ada. Ada yang mengatakan ternyata neraka tidak kekal. Banyak orang bicara. Kalau kita bicara pemikiran yang menyimpang tidak ada habis-habisnya. Belum lagi kelompok-kelompok yang mengatakan yang di luarnya adalah kafir, yang tidak berbaiat dengan imamnya kafir ya. Dan pemikiran-pemikiran akidah yang menyimpang terus-menerus berkembang dan tumbuh ya. Maka kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang menyimpang ya. Alaika bitariqil huda ya. Ya, hendaknya kau berada di atas jalan kebenaran ya. Wala taktar bi kathratil halikin, jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa di atas jalan tersebut. Oleh karenanya seorang berusaha berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat, al-jamaah ma wafaqal haq. Namanya jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun kau sendirian, maka kau di atas jamaah. Saya renungkan tentang bagaimana perubahan agama Bani Israel Ahlul Kitab. Dari Yahudi, kemudian muncul Nasraniyah, kemudian terjadi penyimpangan besar-besaran. Sampai yang tersisa cuma segelintir orang yang di atas tauhid, di atas Nasrani. Makanya dalam Sahih Muslim
Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha nadhara ila ahli al-ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, famaqatahum ajamahum arabahum, maka Allah pun murka kepada mereka seluruhnya, baik Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih di atas apa? Tauhid. Dari sekian juta orang ternyata tinggal segelintir yang masih di atas tauhid yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit inilah yang ternyata di atas apa? Di atas kebenaran, ya. Oleh karena Salman Al-Farisi ketika menceritakan tentang perjalanan mencari iman, mencari hidayah, maka dia bertemu dari satu pendeta, ternyata pendetanya enggak benar, sampai akhirnya pendeta berikutnya, sampai dia mengatakan, saya tidak tahu ada yang seperti saya kecuali pendeta fulan, pergilah ke pendeta fulan. Cuma 1-2 orang. Sedikit, segelintir ahlul kitab yang masih di atas tauhid. Di antaranya Waraqah bin Naufal yang masih tidak melakukan kesyirikan. Maksud saya dari sekian banyak Nasara dan Yahudi berubah, rusak terjadi banyak bid'ah, kesyirikan sehingga akhirnya tinggal sampai bid'ah mereka terkait dengan bid'ah akidah tentang masalah ketuhanan. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala esa, akhirnya dikatakan trinitas, akhirnya khilaf apakah Nabi Isa Tuhan atau tidak, apakah dia Allah atau bukan, atau dia anak Tuhan, bagaimana dengan Bunda Maria, bagaimana dengan Ruhul Kudus. Khilaf yang panjang di antara mereka. Yang selamat di antara mereka cuma apa? Cuma sedikit yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang berbicara tentang akidah, dia harus berakidah dengan akidah yang benar dan jangan terpedaya dengan jumlah banyak, ya. Karena seorang lihat kok banyak yang seperti itu, belum tentu banyak itu apa? Benar, belum tentu banyak itu benar. Yang kebenaran adalah di atas dalil, Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang, ya, barometer akidah yang benar, agar kita punya landasan ketika harus berakidah, agar kita tidak sembarang berakidah, sehingga akidah kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembahasan akidah secara umum adalah rukun iman. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat dan kepada takdir, ya. Dan ini semua diakui oleh seorang mukmin, seorang muslim pasti harus beriman di atas 6 rukun iman ini. Namun kenyataannya kita dapati, ya, ada keimanan yang benar terhadap rukun iman ini dan ada yang menyimpang, ya. Terkait iman kepada Allah banyak penyimpangan, ya. Yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid uluhiyah maupun rububiyah maupun asma wa sifat, banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam penyimpangan terhadap iman kepada Allah. Demikian juga iman kepada malaikat juga ada penyimpangan, iman kepada kitab-kitab suci juga ada penyimpangan dan seterusnya. Dan ini semua saya sudah bahas panjang lebar dalam kitab saya Syarah Rinci Rukun Iman, di mana aliran-aliran yang menyimpang terkait dengan rukun-rukun iman dan bagaimana para ulama Ahlussunnah membantah pemikiran tersebut, ya. Oleh karenanya tidak semua orang mengatakan saya beriman dengan rukun iman lantas keimanannya benar. Bisa jadi keimanannya ternyata terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Oleh karenanya agar kita bisa menjaga akidah kita di atas akidah yang benar, maka kita harus punya barometer tentang akidah yang benar itu seperti apa. Maka saya sudah kumpulkan beberapa poin terkait dengan ciri-ciri akidah yang benar. Ciri-ciri akidah yang benar, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Karena akidah adalah berbicara tentang hal yang gaib, maka informasi tentang hal gaib tersebut yang valid hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Karena masalah gaib susah dimasuki oleh kias, bahkan hampir-hampir tidak ada kias, ya. Karena kalau kita mengkiaskan adalah sesuatu yang musyahad dengan sesuatu yang musyahad, sesuatu yang terlihat terindrawi dengan sesuatu yang terindrawi, maka muncullah kias. Tetapi ketika ada hal perkara gaib, maka tidak mungkin dikiaskan dengan perkara yang indrawi yang kita lihat, karena adanya perbedaan yang besar antara perkara yang gaib dengan perkara yang nampak, ya. Sehingga ketika akal tidak bisa bermain dalam hal ini,
Karena pintu qiyas tertutup terkait dengan masalah hal yang gaib, maka tidak ada cara apapun untuk mengetahui tentang hal yang gaib kecuali dengan informasi dari sumber yang valid. Sumber tersebut Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya. Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena bicara gaib. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang terlihat, mungkin kita bisa tahu dengan tajribah, dengan pengalaman, dengan observasi, dengan penelitian. Tapi kalau gaib bagaimana? Tidak ada cara untuk mengetahui gaib kecuali dengan informasi. Nah, yang beri informasi yang valid cuma dua, Al-Quran dan apa? Sunnah. Kapan seorang menggunakan akalnya masuk dalam alam gaib, dia pasti keliru. Dia pasti keliru jika tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kesalahan terjatuh orang-orang falasifah, orang-orang Yunani ketika mereka mulai mencoba berbicara tentang Tuhan, maka timbul khilaf yang banyak di antara mereka. Sebagaimana saya sudah sebutkan khilaf mereka dalam buku saya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tentang kengawuran mereka ketika mereka mulai berbicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka masuk dalam alam gaib yang akal bukan ranahnya. Itu bukan ranah apa? Akal. Kalau mereka berbicara tentang ekonomi, tentang sosiologi, tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, tentang matematika, oke, ranah akal masuk di situ. Tapi ketika mulai bicara tentang Allah, tentang malaikat, hal-hal yang gaib, maka akal bukan ranahnya. Imam Syafi'i berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama lil basari haddan yantahi ilaihi." Sungguhnya akal itu punya batasan yang tidak bisa dilewati sebagaimana mata punya batasan yang tidak bisa dilewati. Kita mata ini punya keterbatasan, akal pun punya keterbatasan. Di antara yang bukan ranah akal adalah masalah gaib. Masalah gaib, akal tidak bisa sampai ke sana ya. Maka untuk itu yang tahu tentang hal gaib, tentang apalagi sifat-sifat Allah, tentang malaikat adalah Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Maka seluruh informasi yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, tugas kita adalah membenarkan. Apakah akal kita bisa memahaminya atau tidak jadi masalah. Kapan ada informasi tentang keimanan, maka kita terima. Oleh karenanya untuk masalah akidah, maka sumbernya cuma Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan ijma' para salaf. Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaf. Karenanya ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang dari mana mengambil akidah, dia mengatakan al-aqidatu la tu'khadhu anni. Akidah tidak diambil dariku, wala man huwa akbaru minni, dan tidak diambil orang lebih hebat daripada aku. Wa inna ma tu'khadhu minal Qur'ani was sunnah, minal kitabi was sunnah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Tapi akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam menegur orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Sungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu patung-patung berhala-berhala, hanyalah sekedar nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakan patung-patung tersebut sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, "Ma anzalallahu biha min sultan." Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Oleh karenanya Nabi Yusuf ketika mengkritiki para penyembah berhala, dia mengatakan keyakinan kalian ini tidak ada dalilnya. Paham? Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya. Oleh karenanya keyakinan yang tersebar di masyarakat bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Keyakinan yang ada dalilnya dan keyakinan yang tidak ada dalilnya. Mana yang kita ikuti? Yang ada dalilnya atau yang tidak ada dalilnya? Tentu yang ada dalilnya. Ya. Maka semua keyakinan yang tidak ada dalilnya Al-Quran maupun Sunnah jangan diyakini, diyakini. Karena ikhwan, kita ini dituntut untuk beramal, dan amal kita akan dihisab oleh Allah. Ada 3 model amal. Amal jawarih, anggota tubuh seperti salat, zakat, puasa. Ada amal lisan, yaitu seperti apa? Zikir, yang kalau baca Al-Quran. Dan ada amal hati. Amal hati di antaranya akidah. Amal hati di antaranya apa? Akidah. Sebagaimana kita tidak sembarang beribadah dengan anggota tubuh kita. Kita tidak sembarang beribadah. Kita selektif dalam beribadah. Kalau ibadah kita kerjakan, kalau bukan kita enggak mau kerjakan. Kita enggak mau bikin ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apalagi akidah? Apalagi akidah. Kita tidak berakidah kecuali yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa? Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya, saya mau berakidah. Saya tidak mau mati bertemu dengan Allah dengan akidah yang tidak ada dalilnya. Nabi Yusuf mencela orang-orang menyembah berhala dengan mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan apa? Dalilnya. Akidah apapun yang dinampakkan oleh masyarakat diungkapkan dalam internet dunia maya, tanya ada dalilnya enggak?
Kalau enggak ada, mohon maaf saya tidak percaya. Dalilnya harus sahih dan valid. Kalau enggak, kita tidak terima akidah tersebut. Karena akidah sekarang liar. Orang sekarang bicara akidah liar, bicara inilah, bicara anulah, bicara inilah. Dan ada saja pengikutnya, ada saja pengikutnya. Seperti meyakini ada wali gila. Ada yang percaya enggak? Banyak yang percaya. Orang ngantri minta keberkahan dari wali gila tersebut. Subhanallah. Apakah ada dalilnya wali saking hebatnya jadi gila? Adakah yang lebih hebat dari perwaliannya Abu Bakar As-Siddiq? Adakah yang lebih hebat dari kewaliannya, kesolehannya Umar bin Khattab? Adakah yang lebih hebat dari kewaliannya, keikhlasannya, ketakwaannya para sahabat? Adakah para sahabat yang gila? Jadi wali saking hebatnya jadi gila? Enggak ada. Tapi zaman sekarang ada orang gila dia enggak apa? Wali. Saya sering bilang, makanya saya bingung yang gila yang mana? Yang wali tersebut gila atau yang anggap orang gila menjadi wali? Pengikutnya banyak, ada aja pengikutnya. Kemarin ada di internet, kami baru berjalan di Sidratul Muntaha, subhanallah. Ada juga pengikutnya, kita juga subhanallah, tapi ya ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Ada saja pengikutnya ya. Aneh-aneh yang kita dengar cerita khurafat ternyata ada ya, ada. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semua akidah tidak ada dalilnya maka tidak usah diyakini dan haram untuk diyakini ya. Saya tidak dituntut oleh Allah untuk meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya saya tidak meyakini. Saya meyakini yang ada dalilnya karena sebagaimana amal kegiatan tubuh saya harus selektif, ibadah-ibadah harus selektif karena saya tidak mau beribadah dengan tidak ada dalilnya, apalagi keyakinan. Kita tidak boleh berkeyakinan dengan tidak ada dalilnya. Maka ciri pertama akidah yang benar, barometernya adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu jangan percaya. Jangan percaya. Mau dia pintar ngomong, mau dia pintar olah, apalagi dia pakai logika, apalagi dia pakai analogi, dia pakai kias, tidak ada. Kita bilang Al-Quran Sunnah tidak ada dalilnya, saya enggak percaya. Baik. Yang kedua, akidah yang benar barometernya adalah akidah para salaf. Dan akidah para salaf alhamdulillah diriwayatkan dengan bersanad. Ya, akidah salaf itu diriwayatkan dengan bersanad. Antum bisa download buku-buku di internet banyak tentang akidah para salaf yang bersanad ya. Saya bacakan di antara misalnya kitab Al-Qadar Ibnu Wahab yang wafat 197 Hijriah. Ushulus Sunnah lil Humaidi wafat 219 Hijriah. Ditulis di abad kedua, abad ketiga ya. Dan banyak ya. Kitab Al-Iman di Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam yang wafat 224 Hijriah. Kemudian Kitabul Iman karangan Ibnu Abi Syaibah halaman wafat 235 Hijriah. Dan terus I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan dalam Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Laka'i yang Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah ya. Kemudian banyak ya. Contohnya misalnya bukunya Imam Ahmad ya, Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah karya Imam Ahmad. Kemudian juga Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Kemudian As-Sunnah di Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari ayahnya ya. Juga buku-buku akidah bersanad dan banyak. Sehingga saya katakan akidah salaf diriwayatkan dengan apa? Sanad. Sehingga ketika kita bicara Allah begini, Al-Quran begini, iman tu begini, semuanya ada sanadnya. Semua sanadnya. Makanya seperti Imam Al-Bukhari dalam bukunya dia mengatakan, saya bertemu lebih dari 1000 ulama, semuanya mengatakan iman adalah qaul wa amal. Ya, makna iman itu harus ada amal. Amal bagian daripada iman. Kenapa Imam Bukhari ingin bantah orang Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman? Dia berdalil dengan ulama, guru-gurunya yang dia temui lebih dari 1000 yang menyatakan demikian. Alhamdulillah akidah salaf, akidah yang bersanad bisa dibuktikan keotentikannya sampai kepada para ulama salaf ya. Seperti buku sederhana bukunya Imam Al-Bukhari, Khalqu Afalil Ibad ya. Kita bisa baca bagaimana akidahnya Imam Bukhari. Dia tulis dalam bukunya tersebut ya. Yang menyelisih banyak akidah orang banyak zaman sekarang. Ya. Adapun ahlul bidah yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang, maka mereka tidak akan menemukan salaf mereka. Mana sanad mereka? Sanad mereka yang bersambung tentang akidah mereka. Bahwasanya wali orang gila mana? Siapa yang bilang seperti itu? Dari para sahabat, dari para
tabi'in, daripada kalangan salaf yang mengatakan ada orang gila jadi wali. Mana ya? Yang mengatakan bahwasanya bisa ke Sidratul Muntaha. Sampai ada yang mengatakan Habib Fulan Isra Mi'raj sehari berapa kali, subhanallah. Kadang-kadang Rasulullah cuma sekali seumur hidup, ini indah berkali-kali ya. Sampai ada yang bilang Habib Fulan, siapa yang hidup di zaman dia, dosa-dosanya semua diampuni. Bahkan diriwayatkan bukan cuma dosa-dosa diampuni, yang hidup di zaman Habib ini hidup di zaman dia masuk surga tanpa hisab. Oleh karena kita mengerjakan haulnya meskipun kita tidak hidup di zaman dia, semoga kita juga masuk surga tanpa hisab. Ya akhi, yang hidup di zaman Nabi saja dosanya tidak diampuni. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi dosanya diampuni? Tidak. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi masuk surga tanpa hisab? Ini datang Habib belakangan yang hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni, masuk surga tanpa hisab. Kok enak sekali, ini dari mana seperti ini? Adakah dalilnya Al-Quran maupun Sunnah? Mereka pasang misalnya foto-foto Habib dipasang. Katanya penolak setan. Kok bisa? Umar setan lari kalau ketemu Umar. Itu Umar. Nah, di antara bayangan manusia, setan pun takut dengan bayangannya, bukan cuma Umarnya, bayangannya pun dia apa? Ditakuti. Nah, wali Syekh Fulan ditakuti oleh setan. Bayangannya pun ditakuti oleh setan. Kalau gitu fotonya juga ditakuti oleh setan. Pertama yang bilang Syekh kamu itu ditakuti setan siapa? Yang bilang Syekh kamu wali Allah itu ada stempelnya dari mana? Subhanallah, gulu berlebih-lebihan. Akhirnya jadilah foto Syekh, foto Habib jadi jimat. Kalau mau selamat pasang foto di situ dan itu. Sampai kemarin waktu musim corona, nih, yang mau selamat dari corona pasang foto ini. Akhirnya tersebar di masyarakat. Khurafat. Ya. Jadi kita diam-diam saja, biarin aja. Adakah seperti itu? Dalilnya, adakah sanadnya? Ya. Yang ada Umar, Rasulullah hanya berkata tentang Umar. Rasulullah tidak bilang bayangan Umar. Rasulullah bilang walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Ya, setan tidak melihat kau berjalan kecuali setan mencari jalan yang itu Umar yang jamin masuk surga. Dan Rasulullah hanya khusus bicara tentang siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah tidak bicara tentang semua sahabat. Padahal sahabat semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada syekh zaman sekarang dianggap bukan cuma badannya, bayangannya pun setan takut. Jangankan bayangannya, fotonya saja setan apa? Takut. Kemudian tidak ada yang mengingatkan. Sampai ada orang ngaku bahwasanya Rasulullah keluar dari kuburan cium lututnya, juga banyak yang membenarkan. Saya juga kadang bingung ya. Orang sudah ngomong seperti ini, Nabi keluar dari kuburan cium lututnya. Nabi kita jadi seakan-akan rendah. Lebih hebat dia daripada Nabi kita. Kenapa? Nabi kita cium lutut dia. Saya tanya ketika Nabi masih hidup, adakah orang yang dicium lututnya oleh Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan sahabat pernah sujud kepada Nabi, Nabi tegur. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah ala amartul mar'ata tasjudu li zawjiha. Kalau ada saya boleh perintah seorang sujud kepada selain Allah, akan saya suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini datang Nabi cium apa lutut dia. Anda siapa? Nabi keluar susah-susah dari kuburan untuk cium lutut Anda. Aneh. Mana dalilnya dari sanad, secara sanad akidah salaf bahwasanya Nabi keluar dari kuburan jalan-jalan? Mana dalilnya dari salaf? Tunjukkan dalilnya kepada saya. Dari a'immatil hadis, apakah Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, satu saja salaf yang mengatakan Nabi keluar dari kuburan kemudian apa? Jalan-jalan di Surabaya, jalan-jalan di keliling-keliling sampai cium lutut orang. Kuburan bergoyang, Nabi keluar. Saya kadang pikir. Tetapi yang memuja-muja orang seperti ini mungkin jutaan. Terus tidak ada yang mengingkari. Mau dikemanakan akidah umat, mau dibiarkan untuk percaya seperti itu. Kita bilang sanadnya mana yang ngomong seperti itu? Bukankah sebagian mereka bangga dengan sanad thaib, akidah seperti ini sanadnya mana? Jangan cuma sanad sorban. Sanad ini, sanad akidah lebih penting daripada sekedar apa? Cara pakai sorban.
Sanad yang mengatakan Nabi keluar jalan-jalan kemudian saya sering bilang di zaman para sahabat Nabi tidak pernah keluar sama sekali. Padahal banyak terjadi kondisi genting. Abu Bakar di zaman beliau banyak orang murtadin, banyak nabi-nabi palsu. Bingung apa yang harus dilakukan. Diskusi. Nabi tidak pernah keluar kasih tahu caranya gimana. Sampai Rasulullah tidak pernah keluar sama sekali ketemu dengan istri-istrinya. Ada Aisyah yang sangat dia cintai, ada istrinya 9 yang dia tinggalkan, tidak satu pun yang dia keluar dari kuburan ketemu dengan mereka. Sampai putrinya Fatimah yang sangat dia cintai meninggal 6 bulan setelah itu. Kenapa? Saking sedihnya ditinggal oleh ayahnya, di antaranya membuatkan dia sakit, akhirnya meninggal dunia. Ibu Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan Fatimah. Ketika terjadi permasalahan, Utsman di demo, Rasulullah pun tidak pernah keluar nasihati orang, jangan demo Utsman, ini orang saleh, tidak pernah. Ketika terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pun tidak pernah keluar. Banyak masalah. Kok tiba-tiba Rasulullah SAW keluar zaman sekarang, cium lutut kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa Rasulullah tidak ketemu dengan orang soleh? Kenapa ketemu kamu? Maka mudah kita bilang akidah seperti itu sanadnya di mana? Makanya Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis mengatakan, sebagian orang ketika membahas tentang adanya wujudnya Allah, mereka membuat kaidah dengan ilmu kalam dengan mengatakan adanya jauhar dan a'rad, al-jawahir dan a'rad, jauhar fard. Istilah-istilah baru. Kamu kalau ingin tahu Tuhan ada, kamu harus mengerti jauhar, harus mengerti fard, al-a'rad. Maka ada seorang salaf mengatakan, apakah Abu Bakar dan Umar tahu tentang jauhar dan a'rad? Jawabannya pasti tidak tahu. Karena tidak pernah kalimat itu diungkapkan oleh seorang sahabat pun. Islam itu mudah, orang Arab Badui saja langsung masuk Islam, Rasulullah terima. Rasulullah kirim sahabat untuk berdakwah di mana mudah masuk Islam. Nih, kalau kamu ingin Islamnya benar, kamu harus ngerti. Kalau kamu ingin tahu Allah itu ada atau tidak, kamu harus ngerti apa itu jauhar, apa itu fard. Kalau tidak, imanmu bermasalah. Kamu akan beriman dengan cara taklid, dan iman taklid bermasalah, iman muqallid bermasalah. Maka seorang salaf mengatakan, Abu Bakar dan Umar tidak tahu tentang hal tersebut, maka ridholah engkau dengan akidahnya seperti akidah Abu Bakar dan Umar. Antum saja tahu enggak jauhar apa, fard, a'rad itu apa? Tahu enggak? Enggak tahu kan? Berarti antum imannya enggak beres menurut mereka. Kita bantah mudah, kita bilang sanadnya mana yang bilang kalau mengetahui Tuhan harus begitu caranya? Sanadnya mana? Ulama salaf mana yang seperti begitu? Kalau mereka urut-urutkan nanti masuknya ke falasifah Yunani atau kepada Mu'tazilah, kepada Jahmiyah. Saya tidak ingin salaf, saya ingin salaf ulama, para sahabat, para tabi'in. Mana yang belajar akidah dengan cara seperti itu? Baik. Ini yang kedua. Oleh karenanya di antara ciri akidah yang benar adalah yang ketiga, bahwasanya akidah tersebut ya, akidah yang berasal dari salaf dan bersih dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Akidah yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Paham? Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Dan orang-orang para sahabat zaman itu sudah bisa beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna tanpa harus tahu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i begitu keras kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Beliau berkata, "Hukmi al-kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id." Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal, dengan pelepah korma, kemudian diarak untuk dipermalukan. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah balasan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan dalam perkataan yang hebat dia mengatakan, la yubdal rajul. Seandainya seorang bermaksiat dengan seluruh maksiat selain syirik, masih lebih saya sukai daripada terkena dengan ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu yang justru bikin orang bimbang tentang akidah, tentang Tuhan. Yang ilmu ini tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, dan mereka bisa beriman dengan Allah dengan iman yang hebat. Mereka bisa berjihad, bisa mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka bisa bersedekah dengan seluruh harta mereka tanpa mengetahui perkataan Aristoteles, Plato dan lainnya. Tidak perlu. Tidak perlu. Oleh karenanya kalau belajar ilmu akidah, kemudian ada ilmu kalam, tidak usah belajar, itu salah. Ilmu akidah itu mudah. Sekarang belajar bagaimana awal wajib alal mukallaf. Kewajiban pertama bagi orang mukallaf apa?
Ada yang mengatakan khilaf, ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan nazar, pengamatan. Ada yang mengatakan juz'un minan nazar, sebagian dari pengamatan. Ada yang mengatakan al-qasdu ila nazar, kehendak untuk mengamati. Ada yang mengatakan asyak, keraguan. Macam-macam mereka sendiri khilaf tentang apa yang wajib pertama bagi orang masuk Islam. Kalau kita muda masuk Islam pertama kali bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dahulu di zaman Nabi SAW, orang Arab Badui banyak masuk Islam. Rasulullah tidak pernah bebankan mereka untuk berfikir seperti itu. Makanya pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di jilid 13. Dia bantah ini padahal dalilnya orang-orang Asy'ariyah, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Dia bilang ini membuat orang ruwet untuk masuk surga, susah. Kalau begini caranya akan banyak orang masuk neraka jahanam. Karena enggak ngerti. Kalau mengerti tentang Tuhan itu ada, kamu tidak boleh taklid. Kalau enggak boleh taklid, kamu harus mengerti metode ini. Teori untuk mengetahui Tuhan itu ada. Maka kamu harus belajar apa itu nazar. Nazar maksudnya apa? Nah, ini enggak. Orang dulu orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Orang Arab Badui yang mungkin akalnya tidak cerdas banget pun imannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu akidah yang mudah, tidak rumit. Kapan menjadi rumit? Ketika ada ilmu kalam. Begini. Wah, susah. Antum ambil buku misalnya, buku akidah Asy'ariyah. Antum belajar, antum susah, baca saja. Susah. Sampai dai-dai mereka banyak yang tidak paham. Dai-dai mereka tidak paham tentang apa yang ditulis oleh ulama mereka tentang buku akidah mereka. Rumit. Adapun akidah Ahlussunnah mudah. Al-Quran ini, akidahnya begini. Dalilnya Al-Quran Sunnah. Begini, Al-Quran Sunnah. Paham? Baik. Saya kasih contoh aja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah apa? Akidah mudah. Allah berbicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Ya, Jibril dengar, Jibril kasih tahu kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah baca Al-Quran. Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau mereka rumit, kata mereka enggak. Allah tidak bisa bicara. Allah bicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan bahasa. Terus Al-Quran ini apa? Allah bicara dengan bahasa yang kalam nafsi, yang sejak zaman azali tidak berubah, pembicaraan itu saja. Antum bingung enggak? Bingung kan? Kalam nafsi itu ungkapan jiwa yang tidak ada perubahan. Dan dulu begitu sejak azali, begitu saja sampai hari kiamat, sampai seterusnya begitu saja, tidak pernah berubah. Karena Allah harus statis. Terus kalau Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran ini makhluk. Saya tanya, orang awam ada yang paham seperti ini enggak? Enggak ada. Antum ada yang paham seperti itu? Bahkan orang yang mengaku seperti mereka pun tidak paham seperti ini. Mana ada? Terus kalau ada yang bilang ini bukan firman Allah, kita bantah atau tidak? Kalau ada yang bilang Al-Quran bukan firman Allah, salah atau benar? Salah lah. Al-Quran ini firman Allah. Allah bicara dengan bahasa ini. Allah bicara dengan bahasa yang dia sukai. Allah bicara dengan topik yang dia kehendaki. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Kata mereka Allah tidak pernah berbicara. Allah memahamkan kepada Nabi Musa. Repot. Kenapa? Karena Allah harus statis, harus begini. Ikut filsafatnya Aristoteles. Dan ini sudah saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Jadi maksud saya akidah rumit. Akidah Ahlussunnah mudah. Allah bicara sama Nabi Adam, ya Adam, apa susahnya? Allah bicara Nabi Musa, apa susahnya? Terserah Allah mau bicara dengan siapa saja yang dia kehendaki. Allah bicara dengan malaikat, kata mereka tidak ada Allah pernah berbicara. Dan firman Allah tidak terbagi-bagi, satu kesatuan. Bingung enggak? Firman Allah itu kalam Allah, kalam nafsi, bahasa jiwa, satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Wah, ini susah mau dijelaskan dan tidak logis. Jadi mereka mengagungkan logika, justru produk akidah mereka tidak logis. Makanya saya bilang akidah Ahlussunnah itu mudah. Allah berbicara dari ini. Allah bicara Nabi Musa dikatakan kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan dia. Maka dijuluki dengan apa? Kalimullah, spesial. Sudah selesai. Mudah. Baik. Ciri yang ketiga, yang keempat ya. Ciri yang keempat, bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang bersih, murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain.
Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau tadi tidak tercampur dengan filsafat-filsafat ya Yunani dan yang lainnya. Demikian juga akidah yang benar tidak tercampur dengan sisa-sisa ajaran-ajaran agama lain. Dan subhanallah apa namanya? Sebagian ulama menjelaskan tentang bagaimana akidah wahdatul wujud punya keterkaitan dengan filsafat Plotinus ya, yang mempunyai teori al-faidul ilahi. Saya sudah bahas juga dalam syarah akidah wasithiyah. Jadi banyak pemikiran-pemikiran sufiyah tentang Allah bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah Gusti, itu diambil dari filsafat apa? Yunani. Bukti-buktinya ada ya. Demikian juga sebagaimana akidah kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat Yunani, karena Islam sudah benar, para sahabat sudah berakidah benar tanpa tahu ilmu filsafat. Demikian juga akidah kita tidak boleh tercampur dengan agama lain. Agama masing-masing punya agama, punya akidah sendiri. Kita ingin akidah Islam yang murni. Kita tahu bahwasanya dulu di tanah air kita pernah ada agama yang lain seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian juga datang Islam, maka semua sisa-sisa ajaran agama Hindu atau agama Buddha tidak boleh kita masukkan dalam apa? Islam. Khurafat-khurafat, tatoyur-tatoyur, pamali-pamali yang berasal dari agama-agama yang tidak boleh dimasukkan dalam agama Islam. Dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seorang baru beli mobil harus mandi kembang, itu dari mana dalilnya? Kemudian ditaruh telur di situ. Kalau pas jalan telurnya pecah satu bahaya, harus pecah dua-dua sekalian. Ini dari mana? Kalau telurnya pecah, enggak pecah apa urusannya? Mubazir telur diinjak sama ban ya. Dari mana seperti ini? Jadi ini dari sisa-sisa umat-umat terdahulu. Sajen-sajen lah, ruh-ruh bergentayangan lah. Ya. Sampai ada tulisan orang Hindu, saya kasih itu. Dia banggakan kita, alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Dia bilang adat kita masih berada di adat-adat sebagian orang-orang Islam. Dia sebutkan adat kita yang masih ada pada mereka ini. Saya dikasih oleh seorang ustadz yang dia perhatian tentang masalah ini. Ini ada bukunya tulisan pendeta mereka yang mengatakan kami bangga karena ajaran kami masih ada dianut oleh orang-orang Islam. Maka seorang kalau memiliki akidah yang benar harus bersih dari sisa-sisa paganisme, dari sisa-sisa agama-agama sebelumnya, harus bersih dari ajaran-ajaran agama penyembah berhala, tidak ada sajian-sajian, tidak ada keyakinan-keyakinan roh bergentayangan, tidak ada qomat kamit, kemudian tidak ada mantra-mantra, dan itu semua harus tinggalkan. Dan masih banyak sisa-sisa khurafat-khurafat yang ada di masyarakat, masih ada. Masih banyak ya. Seperti sajian-sajian masih banyak. Saya tadi baru ngobrol sama kawan, dia cerita tentang bagaimana perjudian di satu lokasi. Wah, kalau sudah perjudian itu, tukang main judi benar-benar sajiannya kuat. Oh, itu daging inilah mantra. Sebelum main judi pasang apa? Sajian banyak ya. Makanya dia bilang bisa jadi Ustaz kalau orang main judi pasang sajian, ketika dia pergi dia pingin balik lagi. Selain memang mental dia yang seperti itu, mungkin bisa terpengaruh dengan apa? Sihir. Karena benar-benar sajian luar biasa. Pesugi-pesugi ya. Itu banyak. Orang Islam masih banyak yang melakukannya. Dulu saya tahu ada di kampung saya, di Papua waktu itu. Ada orang penjual bakso. Dia setiap sore beli permen dengan berwarna-warni. Ini permen ini dua warna, ini dua warna. Ternyata buat sesajen ya. Supaya baksonya apa? Laris. Ini mungkin setan anak-anak senang permen mungkin ya. Ini dari mana seperti ini? Pengagungan terhadap ruh-ruh, terhadap arwah-arwah ini juga masih. Islam tidak ada orang meninggal masuk dalam alam barzah. Tidak ada ruh bergentayangan, tidak ada. Yang ada jin. Ruh bergentayangan itu bukan akidah umat Islam. Ruh meninggal sudah masuk alam barzah. Tidak ada kemudian mungkar nakir, afwan ya saya keluar dulu, tidak ada. Alam barzah selesai. Tidak ada. Yang meyakini ruh bergentayangan bukan agama kita, tapi dipakai oleh orang-orang Islam. Makanya saya sempat dapati dulu di zaman kecil, orang sudah meninggal dia masih kasih kopi sama kue.
Kenapa ruhnya masih ada katanya? Subhanallah. Coba kasih ikan bakar kayak atau ini kopi sama kue saja. Dia dulu semasa hidup suka makan kue ini sama apa? Minum kopi. Ini keyakinan dari mana seperti ini? Saya pernah ditanya, Ustaz, ada orang memanggil ruh kembali, Ustaz. Terus ruh kakak saya dipanggil. Atau ruh bapak saya dipanggil. Terus apa? Saya ditanya warisan, gimana warisan yang kau tinggalkan? Saya bilang enggak ada. Dia sudah meninggal, yang mengurusi warisan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mayatnya suruh hidup lagi, kemudian saya bagi. Nanti dia bilang buat dukun 50%. Jadi ini semua kekacauan. Ini bukan dari akidah Islam. Seperti tatoyur banyak di negeri kita, banyak yang merupakan sisa-sisa dari agama-agama dahulu. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, ini enggak boleh begini, ini enggak boleh begini. Ya. Kemudian feng shui orang Cina masih juga terpengaruh dengan kita. Kemudian angka-angka yang itu juga, angka ini angka keberuntungan, angka ini angka kesialan. Saya sering bilang bagaimana kita masuk di lift tidak ada lantai nomor 4. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A. Kemudian lantai 5. Lantai 4 enggak ada. Menurut mereka lantai 4 lantai sial. Yang ada lantai 3A. Baik. Anak saya 5. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A, anak ke-6 yang baru muncul. Anak 4 enggak ada, yang ada anak 3A. Belum lagi angka 13, angka sial. Dari mana? Campur dengan ajaran agama-agama lain. Angka 13. Tapi saya bahagia. Saya bilang, kemarin saya naik pesawat, kalau nggak salah pesawat Transnusa, kalau saya nggak salah ingat. Saya duduk di kursi nomor 13F. Nomor berapa? 13, alhamdulillah. Kursi sial kata orang. Jadi Islam yang benar, murni Al-Quran, Sunnah, itulah saya tanya sama antum. Apakah para sahabat iman mereka berhasil? Iman mereka hebat atau tidak? Buktinya mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka karena iman mereka yang kuat. Buktinya mereka rela bersedekah dengan habis-habisan karena iman mereka yang kuat. Dan untuk mencapai iman kuat tersebut mereka tidak perlu dengan filsafat, mereka tidak perlu ajaran agama lain. Agama Islam murni dari Nabi sudah cukup buat iman mereka hebat. Nah, ngapain kita butuh dengan ajaran agama lain? Agama kita sudah sempurna. Tapi sekarang yang keberapa? Baik. Yang kelima, akidah yang benar adalah akidah yang diimani secara keseluruhan, bukan parsial saja, beriman sebagian kemudian tidak beriman dengan sebagiannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah mencela, ya. Apa kalian beriman kepada sebagian kemudian kufur kepada sebagian? Nah, kita kalau ingin berakidah yang benar, akidah harus komprehensif semuanya, rukun iman semuanya kita yakini dengan benar. Jangan kita hanya beriman sebagian, kemudian sebagian kita tidak beriman. Maka jangan orang hanya beriman kepada yang sesuai hawa nafsunya, yang tidak dia tidak mau. Ya, jangan juga dia hanya beriman yang bisa masuk akal, yang tidak masuk akal dia tidak mau beriman. Tidak, Anda beriman dengan semua yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Apakah sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, tetap beriman. Apakah akal Anda bisa tangkap atau tidak, tetap beriman. Tidak semua syarat akidah harus masuk dalam akal Anda. Karena banyak hal yang tidak bisa kita renungkan. Allah sebutkan sifat-sifatnya, kita bisa bayangkan sifat Allah, enggak bisa. Ya. Allah berbicara tentang malaikat, bahwasanya malaikat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Ketika rasa takut dicabut dari jantung-jantung malaikat. Tapi Allah bilang malaikat punya jantung. Apakah sama jantung dengan jantung manusia? Tentu tidak. Kalau manusia ada aliran darah, ada klepnya, ada kolesterolnya, ada trigliseridnya. Malaikat tidak ada darahnya karena dicipta dari apa? Cahaya. Sebagaimana jantung malaikat kita nggak bisa mikir. Sudahlah kita. Akal kita mungkin nggak sampai, bukan berarti kalau akal kita nggak sampai kita nggak beriman. Banyak perkara akal kita nggak sampai kita harus apa? Beriman. Jangan kita milah-milih yang masuk akal kita imani, kalau nggak masuk akal. Mungkin kata otak kamu yang bahlul, menurut kamu tidak masuk akal, masih banyak orang menurut mereka masuk akal. Akhirnya mereka membatasi, oh tidak masuk akal, tidak bisa kita terima. Ini tidak masuk, itu kan akal kamu yang pendek. Ada orang lain yang akalnya bisa terima. Ya, ada orang lain akalnya bisa terima. Oleh karenanya kita harus beriman secara keseluruhan, totalitas, bukan parsial saja. Kalau kita beriman kepada sebagian tolak sebagian, ini bahaya. Maka akidah yang benar adalah akidah yang beriman dengan seluruh berita-berita dari Allah dan Rasulnya
tanpa milih semuanya. Kalau itu valid, kita terima. Kita terima dan kita yakini. Kemudian di antara ciri akidah yang benar, yaitu akidah yang membuahkan amal soleh. Ini sangat penting. Ini sifat yang berapa? 6. Akidah yang membuahkan amal soleh. Ingat bahwasanya kita belajar akidah bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar wacana, tapi akidah tersebut harus membuahkan amal soleh. Apa faedahnya kalau akidah kuat tapi ternyata amal tidak ada? Karena akidah yang benar mengkonsekuensikan amal soleh. Dan itu disebut oleh Nabi SAW dalam banyak dalil. Contoh Rasulullah SAW berkata, "Wala yajtami' al-imanu wasyuhu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seseorang. Tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seseorang. Kalau orang imannya bagus, pasti dia tidak pelit. Pasti dia tidak pelit. Kalau dia pelit, imannya berarti bermasalah. Dia ragu tentang hari kiamat, dia ragu tentang hari pembalasan, dia ragu tentang Allah akan ganti di dunia, dia ragu. Makanya dia pelit. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya berkata yang baik atau dia diam. Kalau ada orang ternyata ngomong ceplas-ceplos, nuduh sembarangan, maka imannya kepada hari akhirat kurang. Orang sekarang nuduh sembarangan, bikin kebohongan. Subhanallah. Saya kemarin, ini kasus saya alami ya. Ajib, saya ada sempat dilarang di suatu tempat. Tuduhannya enggak benar-benar ya. Dituduh bahwasanya Ustaz Firanda ikut demo di Ustaz Firanda. Saya cuma lihat tulisannya, Allah, kok tega maksudnya. Jujur ya, kalau yang saya ucapkan enggak apa-apa, kok punya alasan Firanda ngomong gini, tapi dituduh yang tidak-tidak. Firanda begini, saya lihat. Gimana Ustaz urus balik? Enggak usah, saya bilang enggak usah, ngapain diurus balik? Enggak usah. Tapi nekat bohong, tidak dipikir, asal ngomong aja. Dia tidak takut dengan hari kiamat, dia tidak takut dengan hari pembalasan, dia tidak takut hari persidangan. Gimana kamu nuduh orang sembarangan dengan tuduhan yang tidak benar? Inilah. Subhanallah. Beberapa poin, 4 poin kalau nggak salah semuanya ngawur, semuanya dusta. Semuanya dusta, 4 semua dusta. Cuma saya tidak ngurusin balik ya, ngapain lagi orang. Tapi maksud saya, kenapa orang sudah tahu itu salah kemudian ya, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti tidak berani berkata-kata kecuali yang baik. Kemudian contohnya ketika Nabi SAW berbicara tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Apa kata Nabi SAW? "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi." Azan. Kita lanjutkan bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang mengkonsekuensikan amalan. Seorang yang belajar akidah harusnya dia semakin semangat beramal saleh. Lihatlah para sahabat, akidah mereka benar maka amal saleh mereka semakin hebat ya. Amal saleh mereka semakin hebat. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengisyaratkan akan hal ini. Di antara contoh akidah tentang melihat Allah. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan langsung berhadapan sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha faf'alu." Oleh karenanya jika kamu mampu untuk tidak terlambat salat atau ketinggalan salat, yaitu salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Jangan sampai salat asar setelah matahari terbenam dan jangan sampai salat subuh setelah matahari terbit. Rasulullah SAW kaitkan antara kalau kamu yakin akan melihat Allah, maka kamu harus perhatikan salat kalian. Jangan sampai terlambat salat. Ini Rasulullah SAW mengkaitkan iman tentang melihat Allah dengan amal saleh. Seperti juga kalau seorang yakin dengan masalah takdir, dengan keyakinan yang benar bahwasanya semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya, maka dia akan sabar dengan musibah-musibah yang dia alami. Tidaklah seorang tidak sabar dengan musibah yang dia alami kecuali imannya kepada takdir kurang. Kurang. Oleh karenanya, akidah yang benar justru mengajarkan orang untuk beramal soleh, untuk menjadi penyabar, untuk menjadi pemberani, ya, untuk menjadi orang dermawan, ya,
dan orang rajin ibadah, itu akidah yang benar. Karenanya kalau ada akidah yang mengajari seorang untuk malas beribadah, apalagi mengatakan sudah tidak perlu lagi sholat karena kita sudah yakin, ini sudah pasti akidah sesat. Ini sudah pasti akidah sesat. Atau akidah yang mengajarkan seorang untuk bersandar kepada gurunya. Yang penting saya sudah kenal guru, yang saya sudah cium tangan sama guru, yang penting saya saya akan dapat syafaat dia, kemudian dia jadi malas beramal, dia menyandarkan keselamatannya kepada orang lain, ini pasti akidah sesat. Dan sebagian sufiyah seperti itu, ya. Dia mengiming-iming surga kalau dekat dengan dia. Kalau dekat dengan yang iming apa? Surga. Ya akhi, para sahabat dahulu mereka beramal soleh luar biasa. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "Salni, mintalah kepadaku." Karena dia telah bantu Nabi. Nabi bilang, "Mintalah kepada." Kata dia, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik." Tidak ada permintaan lain. Ini permintaan susah. Menemani Nabi di surga. Kata dia, "Huwa dzak." Saya ingin itu. Kata Rasulullah SAW apa? "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau kau ingin bantu aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu supaya bisa menemani kau di surga, maka kau harus banyak sujud. Harus banyak sujud. Allah mengkaitkan masuk surga dengan amal soleh. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian dengan sebab amal soleh yang kalian lakukan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minum kalian senang-senang di surga karena amalan kalian ketika di dunia. Maka kalau ada ajaran yang buat orang, akidah yang buat orang jadi malas beribadah, atau akidah yang buat dia meninggalkan amal bergantung kepada orang lain, yang akidah pasti akidah yang sesat. Ya. Apakah akidah kalau kamu nasabnya ini pasti kamu benar, kalau kamu muridnya Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan berarti kamu aman? Ini ngawur. Ini tidak benar. Justru akidah yang benar menjadikan para sahabat dahulu sangat-sangat semangat beribadah, berkorban jiwa dan raga dan harta mereka. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu untuk menjaga akidah, jangan jadikan kita ragu dengan akidah kita. Supaya tidak ragu, belajar semakin dalam tentang akidah Ahlussunnah. Ini pertama, belajar. Semakin kita belajar dalil-dalil, kita semakin yakin dengan akidah yang kita pelajari. Kemudian juga tinggalkan banyak perdebatan. Jangan berdebat. Akidah kita bukan untuk diperdebatkan. Oleh karenanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, dia bilang, "Imam Malik, ayo kita berdebat." Kata Imam Malik, "Tunggu dulu. Kalau kita debat bagaimana?" "Ya kalau saya menang, kau ikut saya." Kata Imam Malik, "Kalau saya menang," kata dia, "saya ikut kamu." Oh begitu. Kalau ada orang ketiga datang, dia yang menang, kita ikut dia. Lain. Kita akidah bukan untuk berdebatkan. Akidah bukan menang-menang logikaan. Sudah ada akidah, jelas ayat hadis, selesai. Saya tidak butuh debat-debat. Kau yang ragu silakan dengan keraguanmu. Saya sudah yakin dengan apa yang saya yakini. Jadi tinggalkan perdebatan. Yang ketiga, jangan sekali-sekali dengar syubhat. Jangan sekali-sekali dengar syubhat. Kalau kita tahu orang ini bermasalah, jangan pengin tahu sih apa sih maksud dia. Enggak usah dengar pengin tahu, enggak usah. Matikan channelnya, enggak usah nonton sama sekali. Kalau antum terkena syubhat gara-gara mendengar, sudah. Bisa jadi iman ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati antum. Olehnya seorang kalau sudah yakin dengan keyakinan, sudah tenang, tentram, tidak usah dengar apa syubhat, tidak usah berdebat. Akidah jelas, ada Al-Quran, ada ayat. Perkataan salaf selesai. Ini akidah yang diyakini oleh Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Uyainah dan para sahabat. Selesai. Ya, seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tulis buku judulnya Al-Ulu lil Ghaffar. Dicetak ada yang 2 jilid, 1 jilid. Dia sebutkan ratusan ulama yang mengatakan Allah di atas. Selesai. Enggak usah pakai logika debat-debat. Ini Imam Zahabi tulis ratusan ulama bilang Allah di mana? Di atas. Selesai. Dalil ada, Al-Quran ada, hadis banyak, ulama ratusan. Mau debat apa lagi? Kalau kita debat, kita menang-menangan logika. Bisa jadi logika kita kalah, bisa logika dia menang. Kita bilang enggak. Saya beriman. Ini informasi dari Allah, dari hadis. Perkataan ulama sepakat, selesai. Saya tidak perlu berdebat lagi. Demikian kajian kita, sampai sini saja, tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.